Ditemukan seseorang yang mati dalam bangunan yang tidak terpakai. Korban tewas dengan tembakan ke arah kedua matanya. Tidak ada identitas yang tertinggal, jadi Holmes harus menganalisa korban lebih detail. Tidak adanya bekas peluru menandakan korban mati di tempat berbeda dan dibuang ke tempat ini. Melihat dari dasi yang dipakai korban, itu dasi yang menandakan warna dari Universitas Garrison. Dan dari umur korban sekitar 40-an. Berkemungkinan korban seorang dosen atau profesor. Dan Holmes membuka website Universitas Garrison, menemukan foto korban ada di universitas ini, bernama Trent Annunzio. I'm afraid he's quite dead. Sekarang pergi ke rumah Trent menemui istrinya yang berasal dari Beijing, Jun. Pertemuan mereka terjadi 5 tahun lalu saat Trent mengajar di Beijing dan menikah 2 tahun lalu. Di saat ini, Watson mendapatkan telepon dari seseorang dan mengharuskannya pergi menemui orang tersebut. Selanjutnya, Holmes dan Bell pergi ke Universitas Garrison, menemui asistennya, Brendan O'Brien. Trent terakhir dilihatnya jam 5.30 sore saat kelas terakhirnya selesai. Mereka berdua dibawa ke ruangan Trent. Satu hal yang dilihat Holmes, ruangan kantornya bernomor 13. Apartemen nomor 13, nomor HP berakhir dengan nomor 13, menandakan dia mempercayai angka 13 sebagai keberuntungan di dalam perjudian Cina. Malam dia tewas, dipastikan dia pergi ke tempat judi bawah tanah Cina. Dan Bell menemukan berbagai macam batu mahjong yang berbeda. Batu itu bukan pion untuk bermain mahjong, melainkan tanda kartu keanggotaan kasino bawah tanah. Jadi tinggal mencari tahu satu persatu kasino itu sampai menemukan Trent terakhir kali berada. Pindah sementara ke Watson, dia ternyata menemui klien lamanya bernama Liam, atau nantinya diketahui sebagai mantan kekasih Watson. Kita akan skip saja cerita Watson dan Liam ini karena tidak begitu penting di episode kali ini. Sekarang kita bawa Watson setelahnya yang sudah menunggu Holmes dan Bell. Sampai ke kasino ketiga dan terakhir yang akan diperiksa. Sempat yang di dalam mengelabui Bell karena semua yang di dalam berbahasa Mandarin. Tapi Holmes menemukan pria tua yang berpura-pura menjadi tukang bersih-bersih, pada orang itu adalah pemilik kasino ini. Dan melihat 2 lubang di dinding yang baru ditambal menandakan adanya penembakan baru-baru ini. Holmes juga menemukan CCTV tersembunyi, yang artinya ada rekaman dari kejadian penembakan tersebut. Diputarlah rekaman CCTV saat kejadian, di sana ada Annunzio saat ditembak. Dan ada juga rekaman saat pelaku hendak masuk dan kemudian diidentifikasi pelaku bernama Raul Ramirez yang tinggal di Bushwick. Kemudian diintegrasilah Raul. Dia mengaku ada seseorang yang menyuruhnya untuk membunuh Trent Annunzio. Dia diberikan $10.000. Raul dipilih karena pernah melakukan kejahatan dan kebetulan berada di lingkungan yang sama dengan Trent. Sayangnya, Raul tidak pernah bertemu dengan orang yang menyuruhnya, hanya lewat telepon dan SMS gambar. Raul menyuruh untuk mengecek ponselnya jika tidak dipercaya. Apa yang dikatakan Raul benar sejauh ini. Orang itu menghubungi Raul dengan ponsel sekali pakai. Kemungkinan saat ini, jika Raul mendapatkan gambar Trent Annunzio, berkemungkinan orang itu adalah orang terdekat Trent. Watson melihat foto Trent dan melihat ada yang aneh di foto itu. Holmes kemudian mengeceknya, menyadari bahwa foto yang dikirim ke Raul adalah foto dari sebuah foto. Dalam pantulan itu terdapat jimat keberuntungan Cina yang disimpan Trent di kantor kerjanya. Jadi pelaku adalah orang yang mempunyai akses masuk ke dalam kantor Trent Annunzio serta tinggal dekat rumahnya. Tersangka yang paling kuat jelas adalah asisten dari Trent Annunzio, O'Brien. Dia mengaku tidak pernah mendengar nama Raul Ramirez, tapi nyatanya tempat tinggal Raul berdekatan dengan tempat latihan gym O'Brien. Ditambah, Trent tidak merekomendasikan O'Brien menjadi dosen dengan dia sudah menjadi asistennya selama 4 tahun bisa menjadi motif pembunuhnya. Dan bukti yang kuat adalah ditemukannya ponsel sekali pakai yang berada di bawah bantal O'Brien. Ponsel itu ditemukan satu nomor tujuan ke nomor Raul Ramirez. Tapi Holmes melihat ada yang janggal, dia memanggil Gregson. Holmes tidak melihat O'Brien menunjukkan wajah panik dari tadi sekalipun polisi sedang menggeledah kamarnya. Jika memang ponsel itu ponsel sekali pakai,
Harusnya ponsel itu sudah dihancurkan, bukan disimpan di bawah bantal. Holmes yang fokus meyakinkan Gregson tidak sadar kalau O'Brien mengakui perbuatannya. I don't know what you two are talking about, but you just missed the show. Brian just confessed to everything. Holmes kembali ke rumah, melihat rekaman integrasi O'Brien dan memprint semua informasi O'Brien diberikan Gregson kepadanya. Holmes menemukan daftar lagu yang dibeli oleh O'Brien. Salah satu list lagu itu pernah dia lihat di rumah Trent. No enemies. Actually, Mrs. Ananzia, I find that hard to believe. Jadi Holmes dan Bell pergi ke rumah Trent untuk menemui June, menyatakan bahwa dia berselingkuh dengan O'Brien. Daftar lagu yang ada adalah koleksi dari lagu yang diberikan O'Brien. Semua lagu cinta yang menandakan diam-diam mereka berdua menjalin hubungan. O'Brien mengakui perbuatannya mungkin ada dua sebab. Pertama, dia berada di kamar O'Brien, lupa kalau ponsel itu berada di kamarnya, hendak diambil tapi sudah terlambat. Atau kedua, O'Brien merasa June menjebaknya, tapi karena terlalu cinta dengan June, jadi O'Brien melindunginya. Sekarang istri Trent memberikan pengakuan mengapa dia berselingkuh dengan O'Brien. Trent adalah orang psikopat dan suka melakukan seks yang tidak masuk akal terhadapnya. Dan pengakuan lainnya adalah Trent bukan suaminya. Keinginan June untuk pergi ke Amerika membuat Trent berjanji akan menikahinya jika datang ke Amerika pada beberapa tahun yang lalu. Tapi Trent mengingkari janji itu. Trent tahu dia tidak bisa datang ke kepolisian tanpa mengungkap status identitasnya dan kemungkinan besar akan dideportasi. Hingga suatu hari dia bertemu dengan O'Brien. Timbul perasaan dan berencana untuk meninggalkan Trent dan menikah bersama O'Brien. Jadi untuk membuktikan perbuatan Trent kepadanya, June ingin menunjukkan video-video tersebut. Tapi ternyata di komputer rumahnya, ternyata video itu tidak ada. They were all here. Tanpa adanya bukti, Bell harus membawa June ke kantor polisi. Serang pindah ke Holmes yang membongkar komputer Trent. Dia berpikir harddisknya ditukar atau filenya sudah terhapus. Holmes merasa pernyataan June benar. Dan sekarang, Holmes secara tidak langsung memposisikan seorang wanita tidak bersalah yang akan dideportasi dan terpisah dengan bayinya secara permanen. Kemudian Holmes mendapat hasil laporan otopsi Trent Annunzio. Ditemukan kirisan kering dan daun murbei di perutnya, menandakan keduanya adalah obat herbal Cina untuk mengobati sakit mata. Kejadian yang kebetulan di mana Trent ditembak di kedua matanya saat Trent mengobati diri sendiri untuk sakit mata. Watson ingat dia melihat foto Trent bersama siswanya di rumah Trent. Semua foto itu memiliki mata merah dari lampu kilat kamera kecuali Trent. Berkemungkinan ada yang menghalangi tapetum lucidumnya, yaitu retina bagian refleksi. Perkiraan terbaik Watson adalah Trent memiliki melanoma. Jadi Holmes dengan kesimpulan Watson tadi mendapatkan petunjuk siapa yang merencanakan pembunuhan Trent Annunzio. Di kantor polisi, Holmes melaporkan kepada Gregson dan Bell. Di mata Trent Annunzio terdapat sel melanoma. Dia menderita kanker, lebih tepatnya menderita uveal melanoma. Sangat menyakitkan dan tidak dapat diobati dan hidupnya hanya beberapa bulan lagi. Dan yang membunuh Trent Annunzio adalah Trent Annunzio. Deduksi Holmes ini muncul karena jika memang apa yang dikatakan istri Trent benar bahwa Trent suka menyiksa istrinya dan beradegan seksual di depan kamera, lalu menemukan mainannya bersama dengan asistennya sendiri, O'Brien. Lalu dia merencanakan untuk membalas dendam. Sayangnya, sakit matanya mulai menyakiti dirinya. Hasil konsultasi dengan dokter mengetahui akhir dari nasibnya. Jadi, dia tidak hanya akan melakukan balas dendam pada June dan O'Brien, tapi juga membebaskan dirinya dari kematian yang lambat dan menyakitkan. Lalu dia menemukan Raul Ramirez. Dia mempekerjakannya untuk menjadi algojonya sendiri dan tinggal mengurusi masalah untuk menanam bukti yang akan melibatkan O'Brien dengan menaruh ponsel sekali pakai di kamar O'Brien dan menuliskan surat rekomendasi untuk tidak mengangkat O'Brien menjadi dosen sebagai motif pembunuhan. Dan menghapus bukti lainnya, yaitu video yang ada di komputernya sendiri, kemudian kedua matanya. Tapi, ada satu yang masih jadi pertanyaan. Trent ingin dibunuh di dalam mobil, tapi Raul membunuhnya lebih cepat dari jadwal
Padahal yang Trent inginkan adalah semua bukti menunjuk tepat kepada O'Brien. Karena itu, deduksi Holmes menjadi tidak sempurna, tapi dia yakin ini cocok. Masalahnya untuk Gregson, andai perkataan Holmes benar, dia tidak bisa membebaskan O'Brien dengan sebuah teori di mana barang bukti ada di dia. Sedangkan June, polisi tidak cukup bukti untuk menangkapnya, tapi dia akan dideportasi karena tidak mempunyai status identitas. Dan jika memang ini adalah rencana Trent, Gregson menganggap rencana Trent berjalan sempurna. Holmes pun kembali ke rumah. Dia harus menyempurnakan deduksinya. Dia tidak ingin kalah dari psikopat yang berhasil merusak 2 kehidupan dari dalam kubur. Watson melihat dana alokasi Raoul dan O'Brien memang berdekatan. Tapi kenapa harus Raoul? Bagaimana Trent menemukan kalau Raoul memiliki catatan kriminal dan berada di lingkungan yang sama? Perkataan Watson menyadari Holmes kalau Trent menggunakan website melihat daftar orang-orang di sekitar rumah O'Brien. Nama Raoul muncul, tapi ada nama di atasnya yang lebih dekat dari rumah O'Brien, bernama Dennis Kaminsky. Memiliki catatan pemerkosaan dengan menyiapkan kamera tersembunyi. Nama Dennis muncul pertama karena tinggal satu gedung dengan O'Brien. Pertanyaan Watson, kenapa bukan Dennis yang digunakan Trent untuk mengarahkan langsung kepada O'Brien? Kenapa Raoul yang digunakan sedangkan dia tinggal 2 blok dari O'Brien? Look guilty. Why didn't he go to this guy first? Who says he didn't? Holmes meyakini kalau Dennis Kaminsky juga dipekerjakan oleh Trent. Jadi kemudian di kantor polisi di depan June, Holmes menceritakan deduksinya dan menambahkan detail bahwa sebelum Trent menghubungi Raoul, dia menghubungi orang lain bernama Dennis Kaminsky. Tapi karena keahliannya dengan kamera tersembunyi, untuk berjaga-jaga jika polisi akan menangkapnya, dia memasang kamera di apartemennya. Kemudian dia dihubungi seseorang untuk dipekerjakan. Esoknya datanglah orang misterius itu yang tidak diketahuinya bahwa dia terekam oleh kamera Dennis, yaitu Trent Annunzio. Ini memastikan bahwa benar Trent Annunzio yang merencanakan pembunuhannya sendiri, sekaligus menjebak O'Brien sebagai pelaku dan mendeportasi June. Kemudian O'Brien muncul. Gregson mengatakan O'Brien baru saja dibebaskan, tapi tidak membuat June tidak dideportasi. Jadi, jika benar perkataan June sebelumnya yang ingin menikah dengan O'Brien, dengan bantuan Gregson, jika O'Brien dan June menikah hari ini, maka kantor imigrasi akan menarik mundur deportasi June. O'Brien dan June setuju akan menikah hari ini, sekaligus mengakhiri kasus dan episode ini.